Tadi berarti harus ada Bible kalau bisa ya, karena kita di sini bukan hanya mau mendengar, tetapi kita juga mau sama-sama belajar Alkitab. Oke, tadi Bro Pascal sudah berdoa, tetapi lebih afdol kalau saya berdoa kembali. Mari kita berdoa ya teman-teman. Bapa yang di surga, Tuhan, biarlah Engkau bersama dengan kami pada saat ini, ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kami ya Tuhan, berikan kelancaran untuk segala sesuatunya. Ada beberapa teman-teman yang juga rencana untuk join Tuhan, tapi ada masalah dengan signal. Tuhan, tolong bantu mereka juga, bantu kami juga di sini supaya tidak ada masalah dengan signal, dan tolong berkati pikiran kami Tuhan, sehingga walaupun kami tidak bisa melihat satu sama lain, tetapi kami percaya bahwa Roh Tuhan bekerja dalam hati kami untuk siap mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman ini dapat berguna dalam kehidupan kami dan membuat kami semakin dekat kepadamu. Pimpin hamba-Mu juga yang akan berbicara, biarlah Roh Tuhan yang berbicara. Terima kasih Bapak, kami bawa doa ini dalam nama Yesus, amin. Nah, baik teman-teman, saya akan share slide. Oke, just to confirm, apakah teman-teman melihat slide yang saya share? Bisa Kak, lihat. Oke, thank you. Ya, bisa Kak. Oke, terima kasih. Dan saya juga nanti meminta teman-teman untuk bisa sama-sama ya kita belajar dan membaca ayat-ayat yang akan saya share di sini. So, judul pada malam hari ini adalah The Power of Ordinary. Jadi, ordinary itu adalah biasa. Sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi ada kuasa di situ. Kok bisa ya? Nah, pada hari ini kita akan belajar dari buku Hakim-Hakim. Nah, kira-kira siapa di antara kita yang pernah baca buku Hakim-Hakim? Atau apakah itu buku favorit kalian? Bukan. Oke, ya mungkin ini buku yang cukup jarang untuk dibaca ya. Tetapi kita akan mempelajari ada 3 tokoh yang akan kita pelajari dalam kehidupan mereka, dan kita bisa ambil lessonnya. Nah, kita akan sama-sama membuka dari Hakim-Hakim 3 ya. Saya mengundang teman-teman untuk kita sama-sama membuka Hakim-Hakim 3. So, Hakim-Hakim 3 ini sebenarnya nggak panjang ya. Dan ada 3 tokoh yang diceritakan di sini, dan sebenarnya informasi tentang mereka itu nggak banyak, cuman sedikit. Jadi kalau misalnya mau menggali tentang mereka, itu sebenarnya nggak banyak juga yang diketahui. Tetapi mereka adalah seorang hakim, ya. Dan jabatan seperti itu bukan orang yang biasa loh. Dan mereka memberikan sesuatu achievement yang sangat luar biasa di dalam pelayanan mereka kepada Tuhan, khususnya di mana mereka dipakai oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, jadi kita akan membuka Hakim-Hakim 3. Ada 3 tokoh di sini yang bernama Othniel, Ehud, dan Samgar. Mungkin bagi teman-teman di sini, ini pertama kali saya dengar namanya Othniel. Pertama kali tahu Ehud dan Samgar. Saya sih pernah dengar ya, tetapi kita akan sama-sama belajar. Saya meminta tolong untuk teman-teman co-host, kalau ada yang join, tolong bantu di admit, karena saya lagi share slide. Oke. Kita akan baca dari Hakim-Hakim 3:7-11. Sekali lagi saya mau invite teman-teman, jika teman-teman tidak sedang di jalan, kalau bisa tidak di jalan, buka Alkitabnya, baik dari handphone juga nggak masalah, karena sometimes I can be wrong. Ya, siapa tahu saya ada kutipannya salah, dan saya terbuka juga untuk teman-teman bisa koreksi saya juga. Oke, kita akan baca Hakim-Hakim 3:7, di mana kita akan membahas dulu tokoh pertama, yaitu Othniel. Oke, saya boleh minta Frenzy untuk bacain ayat 7-11. Oke, Hakim-Hakim 3 ayat 7-11, Othniel, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Othniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya.
sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Lalu amalah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas. Oke, nah kalau kita lihat ini ayatnya cuma 5 ayat, tapi dia adalah orang hebat sebenarnya. Nah sekarang saya ada highlight di situ Otniel, keterangan mengenai dia adalah Otniel anak Kenas dan adik Kaleb. That's it, hanya itu aja. Tapi coba deh kita kulik sedikit ya. Nah jadi Otniel itu ada beberapa facts yang kita bisa dapatkan dari keterangan-keterangan di buku Hakim-Hakim tentang Otniel. Nah, beberapa scholars mereka beranggapan bahwa nama Otniel itu adalah strength of God atau the lion of God, the roar of God. Jadi nama dia itu sebenarnya bagus banget. Itu adalah satu luar biasa buat Otniel karena itu menggambarkan karakter dia. Dia adalah kekuatan Tuhan. So it's a good name ya. Dan yang kedua, di sini fact-nya adalah Otniel ini anak Kenas. Kita nggak kenal siapa Kenas, tetapi mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Kaleb. Ada yang tahu Kaleb, masih inget nggak? Yang sama Yosua itu bukan ya? Exactly. Yes, Bro Pascal? Pengintai. Ya, salah satu pengintai yang berpikiran positif, ya. Dia sangat positif banget. Wah, di sana adalah tempat yang bagus tuh. Jadi Otniel ini dari keluarga yang background-nya baik, spiritual. Saya mungkin ya buat teman-teman di sini, saya sih belum menikah ya, tapi saya yakin dan percaya kalau misalnya kita mau cari pasangan, pasti kita akan mikir juga kan, ini misalnya si cowok ya, si cowok ini gimana keluarganya. Terus kalau misalnya dia mungkin ada satu hal yang hebat ya, let's say, dia kan anaknya presiden, ya kan? Atau mungkin, dia itu yang istrinya kerja di Google loh, misalnya. Atau mungkin sepupunya dia itu loh, dia itu yang waktu itu jadi menteri misalnya ya. So, family background dari Otniel itu bagus. Ya, dan dia termasuk keluarga yang baik-baik. Dan kemudian fakta berikutnya yang kita temukan adalah dia mempunyai istri yang baik. Kita buka dan kita baca dulu di Hakim-Hakim 1 ayat 12 sampai 13. Ini saya kebetulan tidak taruh di sini, tapi saya juga lihat Francia lagi buka Alkitab, mungkin langsung baca aja ya. Francia boleh bacain Hakim-Hakim 1 ayat 12 sampai 13. Hakim-Hakim 1 ayat 12 sampai 13, berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Oke, so satu lagi deh, Hakim-Hakim 3 5 sampai 6. Hakim-Hakim 3 ayat 5 sampai 6, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih bangsa Israel ini kenapa ada hakim-hakim? Kenapa ada banyak hakim ya? Karena bangsa Israel itu ketika sudah diselamatkan Tuhan, kemudian berbalik lagi, melakukan lagi kejahatan, kemudian bertobat lagi, berdoa lagi, nangis lagi sama Tuhan. Terus Tuhan lagi mengirim orang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan apa yang membuat bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan? Sebenarnya kita bisa lihat dari ayat yang sudah kita baca, di mana di ayat 6, mereka tuh mengambil anak-anak perempuan dan orang-orang itu menjadi istri mereka, yaitu orang-orang yang bangsa asing yang tidak sama dengan mereka, tidak mengenal Tuhan yang sama. Dan itu yang membuat mereka akhirnya meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Tapi siapa istri dari Otniel? Dia bahkan dari anaknya Kaleb, seorang yang spiritual, yang baik, kerohaniannya yang baik dari kalangan bangsa sendiri. Dan kita bisa lihat bahwa Otniel
Othniel ini mempunyai nama yang baik, punya keluarga yang baik, yang mungkin dia bisa aja sombong ya, dengan istilahnya Kaleb ini bisa benar-benar diagungkan ya, menjadi sesuatu yang wah gitu. Belum lagi kalau misalnya let's say kita punya salah satu pahlawan di keluarga kita, mungkin nggak bapak kita, nggak mungkin saudara kandung, tapi mungkin anggap aja misalnya saudara jauh deh, ya sepupu-sepupu siapa gitu misalnya, mungkin kita kan bangga banget kan, iya sepupu gue tuh, ya kan, siapa dulu dong, ya kan, tetapi tidak demikian dengan Othniel, dan Othniel mempunyai istri yang baik, istri yang dari kalangan bangsa sendiri dan mempunyai spiritual yang baik. Berbeda dengan bangsa Israel yang lain ya. So, di sini facts-nya Alkitab hanya menulis 3 ayat tentang Othniel. So, apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari Othniel? Othniel seorang yang rendah hati. Sebenarnya Alkitab bisa aja menulis panjang banget tentang Othniel. Ya, tetapi Alkitab hanya menulis sedikit, hanya 3 ayat. Dan sebenarnya bukan apa yang Alkitab tidak tulis, tetapi apa yang Alkitab tulis, yang di sini kita bisa lihat bahwa Othniel melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Tidak terlalu banyak diumbar-umbarkan tentang dia, kelebihannya, atau mungkin achievement-achievement yang luar biasa tentang dirinya. Di sini kita bisa belajar tentang Othniel, we serve God with humility. Kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan tidak mau mengangkat tokoh ini atau Othniel berlebihan. Dia adalah hakim pertama. Ya, kalau teman-teman lihat kisah di Hakim-Hakim, dia adalah hakim yang pertama. Tapi Tuhan tidak mau mengangkat dia berlebihan. Jangan sampai kita juga sombong dengan apa yang kita punya. Misalnya saya punya ini, saya punya itu. Oh, saya sudah melayani segini. Oh, saya sudah bawa banyak orang untuk pada kebenaran. Wah, saya sudah memberikan orang ini gitu ya, atau memberikan sesuatu yang besar buat keluarga saya, dan segala macam kita bisa sombong di hadapan Tuhan. Ketika pun kita memiliki banyak hal, maukah kita rendah hati? Itu adalah tokoh dari Othniel, tokoh pertama. Dan sekarang kita masuk ke tokoh yang kedua. Kita akan lanjut di Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 15. Supaya lebih cepat saya minta Frenzy aja lagi ya, nggak apa-apa ya. Frenzy juga bacanya lebih keras soalnya. Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 15, Ehud, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benjamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Nah, jadi kalau misalnya kita compare dengan Othniel, kisah tentang Ehud ini informasinya sedikit lebih panjang. Ya mungkin nggak banyak-banyak banget sih, tetapi infonya sedikit lebih banyak lah dibandingkan dengan Othniel. Nah, saya ada highlight di situ di ayat 15 bahwa Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Pertanyaannya kenapa sih Tuhan mesti tulis di situ kidal? Nah, apa perbedaannya tangan kanan dengan yang orang kidal gitu ya? Jadi saya sempat lihat-lihat di Google ya, kidal itu dianggap yang tidak normal, tidak biasa, tapi memang kenyataannya seperti itu sih ya, karena pada dasarnya biasanya kita menggunakan lebih banyak tangan kanan dan lebih kreatif ya, dalam banyak hal itu menggunakan lebih cepat dengan tangan kanan. Dan kidal ini sesuatu yang abnormal, beda dari yang pada umumnya, pada biasanya. So, tadi Othniel kita belajar serve with humility. Dari Ehud, kita belajar serve with your weakness. Itu adalah kelemahan dari Ehud.
dia adalah seorang yang kidal. Nah, ada ceritanya setelah itu. Kita akan baca ayat kelanjutannya di ayat 16 sampai 19. Saya boleh minta Francia untuk bacaan lagi? Ya, Hakim-Hakim 3 ayat 16 sampai 19. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja, kata Eglon. Diamlah dahulu, maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Oke, thank you Francia. So, coba kita lihat di ayat 16. Di sini Ehud membuat pedang bermata dua. Saya cek ya di Google ya, kalau sehasta itu gimana. Jadi itu sebenarnya pisau kecil sih sebenarnya. Dulu persepsi saya kalau pedang itu harus panjang ya. So, mereka juga bilangnya pedang, tetapi ini sebenarnya nggak panjang, cuma 45 cm, ya paling seginilah, ya 45 cm, dan dia taruh itu di mana? Pangkal paha yang kanan atau kiri? Yang kanan. Pada umumnya, kalau seorang perwira pasti akan taruh pedangnya di sebelah mana? Di sebelah kiri, ya kan? Dan dia karena kidal, akhirnya karena kan dia ngambil pedang gini ya, ambil gini, ya kan? Jadi dia taruhnya di sebelah kanan. Nah, Raja Moab ini orangnya gendut banget, ya. Nanti saya akan kasih gambar, saya tadi cari ilustrasi aja supaya kita bisa ngebayangin ya gitu. Jadi Eglon ini adalah gendut banget ya, seorang raja yang gendut dan jahat banget gitu orangnya. Oke. Nah, jadi pada waktu Ehud dia udah selesai menyampaikan upeti, ya kan? Dia berhenti di dekat Gilgal. Saya mau nanya dulu nih sama teman-teman. Ada yang pernah dengar nggak kata Gilgal? Tempat apa itu sebenarnya? Pernah tapi lupa Kak, itu tempat. Oke, jadi Gilgal itu adalah tempat di mana Yosua menaruh 12 batu. Ya, jadi ketika bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan, setiap suku itu menaruh satu batu di situ, sehingga itu sebagai peringatan bahwa Tuhan itu memimpin bangsa Israel. Makanya dibikin 12 batu di situ. So, ketika di sini Ehud dia berada di Gilgal, dia ingat itu adalah peringatan nenek moyangnya di mana Tuhan sebenarnya tidak pernah tinggalkan bangsa ini. Teman-teman, apa sih yang sebenarnya membuat kita tuh lupa akan kebaikan Tuhan? Karena kita tuh sering lupa. Kita nggak pernah ingat. Kita mungkin pada hari ini kita mendapatkan berkat. Kita ditolong oleh Tuhan. Tetapi mungkin kita besok-besoknya bisa lupa. Dan ketika masalah datang lagi sama kita, and then we start to forget again. Dan komplain lagi, wah Tuhan itu nggak mengasihi saya. Tuhan nggak jawab doa saya. Tuhan itu jahat banget deh pokoknya. Padahal sebelum-sebelumnya Tuhan itu sudah sangat baik dan banyak menolong kita di masa-masa lalu. Ketika kita tahu bahwa Tuhan memimpin kita di masa yang lalu, itu akan menguatkan kita pada hari ini. Yang membuat kita khawatir pada hari ini adalah kalau kita melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu. So, apa yang sebenarnya harus kita lakukan supaya kita nggak lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan? Jadi, ada satu tips yang mungkin teman-teman juga bisa ikuti ya. Saya sudah mulai ini sebenarnya dari sejak beberapa tahun yang lalu. Kadang-kadang saya tulis, kadang-kadang tidak. Jadi, saya mempunyai namanya buku blessing. Itu buku jurnal. Jadi, saya akan menulis mengenai berkat apa yang saya dapat sehingga saya tulis di situ. Entah misalnya saya dapatnya ini, itu, segala macam yang saya tulis. Dan teman-teman bisa tuliskan juga secara detail hal-hal yang Tuhan bantu atau berkat-berkat yang teman-teman terima di dalam buku blessing. So, buku blessing ini bagus banget kalau teman-teman bisa punya,
ini hanya buku biasa, tetapi isinya adalah berkat-berkat Tuhan yang hadir dalam kehidupan teman-teman. Dan ini akan sangat membantu kita untuk mengingat hari demi hari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lemah, kita bisa lihat lagi buku blessing kita, dan kita tidak akan komplain, karena sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan itu akan terus menyertai kita dan tidak akan pernah melupakan kita. Dan tahu nggak teman-teman, kalau kita mempunyai kebiasaan lupa akan kebaikan Tuhan, sebenarnya kita sudah berdosa. Kita sudah menyangkal Tuhan. So, mari kita terus ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan sebenarnya, just to remind all friends di sini, bahwa aplikasi kita juga ada Promise Community. Di situ juga ada menu praises, dan teman-teman juga bisa sama-sama ya dengan kita di sini untuk share praises, share blessing. Bukan untuk sosokan ya, tetapi itu di mana mengingatkan diri kita, dan kita bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain untuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, jadi pada waktu itu, Ehud dia mengingat janji Tuhan, ya di ayat 19 di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya. Francia boleh baca lagi? Ayat 20 sampai 23. Hakim-Hakim 3, 20 sampai 23. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi, pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan dia minta waktu ya sama raja ya. Mungkin ya teman-teman, namanya juga ini raja besar ya kan. Kan ini gendut banget. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat ada satu tokoh movie The Godfather, ini cuma ilustrasi supaya teman-teman bisa ini. The Godfather itu kan dia mafia yang gendut banget ya, dan pasti dia tuh kemana-mana selalu dikelilingi dengan bodyguard, ya kan. Nah, raja ini Eglon, dia nggak mungkin sendiri kan, pasti pengawalnya banyak banget, dan kemungkinan dia akan diperiksa ada nggak kira-kira pedang dalam dirinya si siapa? Si Ehud. Nah, karena orang mungkin berpikir dia adalah normal di tangan kanan, pasti yang diperiksa itu di bagian mana? Kiri, ya kan? Dilihatnya mungkin gini ya, tidak ada apa-apa, ayo lo masuk. Karena harus ada waktu berdua kan dengan rajanya. Padahal dia taruh pedangnya di mana? Di sebelah kanan. Yang mana mungkin nggak tahu kali kalau ada pedang di sebelah kanan. Kan which is dia kidal, ya kan? Kalau dia ngambil kan dia begini. Right? So, semuanya keluar, dan teman-teman juga harus ingat bahwa dia bekerja di sini, bukan bekerja, dia menyampaikan upet ini sudah berapa tahun? Ada yang simak? 18 tahun. Dia udah tahu banget istana ini, dia udah pelajari. Dan tiba pada saat waktunya, dia melakukan misinya. Oke? Nah, jadi ketika keluar semua pengawal-pengawal ini, tinggal hanya berdua dengan rajanya, Raja Moab ini. Disitulah dia mulai menghunuskan pedang tersebut. Nah, kalau misalnya saya lihat gambarnya itu kayak gini ya, ini rajanya gendut banget, disinilah dia taruh. Yang mana mungkin di sini tuh orang nggak kebayang, tapi dia kidal. Dia bisa sembunyikan di tempat yang tidak dipikirkan oleh pengawal-pengawal di sana. Dan dia berhasil melakukan misinya, dia bunuh raja itu, dan dia bisa melarikan diri, di mana dia sudah mengenal lokasi-lokasinya, dan dia sudah memikirkan strategi-strategi apa yang akan dia lakukan, dan dia meloloskan diri
dengan tanpa terlihat, tanpa ketahuan. Disitulah Ehud menang. Ya, tapi kita akan baca sampai 30. Francia boleh baca lagi? Hakim-Hakim 3 ayat 27 sampai 30. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu, Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Thank you, Francia. Nah, teman-teman, 80 tahun lebih lama mereka aman di dalam lindungan Tuhan. Ini jauh lebih lama dibandingin Otniel. Otniel kemarin 40 tahun ya, yang tadi di ayat-ayat sebelumnya kita baca. Dan kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan menggunakan kelemahan dari Ehud untuk dipakai oleh Tuhan. Mungkin di antara kita di sini, kita suka bilang, Tuhan, saya kan nggak punya pendidikan tinggi. Gimana saya harus melayani Tuhan? Gimana saya mau dipakai oleh Tuhan? Tuhan, saya kan nggak kaya kayak orang itu. Tuhan, saya kan nggak punya ini, saya nggak punya itu. Dan kita akan sebutkan banyak banget kelemahan-kelemahan kita. Tapi sebenarnya, kekuatan kita tuh adalah bersama dengan Tuhan. Use your weakness to serve God. Sebenarnya kelemahan kita itu adalah kekuatan Tuhan di mata Dia. So, hari ini kita belajar dari Ehud, serve him with your weakness. Dan sekarang kita masuk ke tokoh yang ketiga. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Francia boleh baca lagi? Hakim-Hakim 3:31, Samgar. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat ayat ini jauh lebih pendek, hanya satu ayat aja. Kita mau jelasin apa tentang Samgar? Oke, namanya Samgar bin Anat. Anat juga nggak dikenal dia siapa. Mungkin dia bukan orang Israel malah gitu ya. Tapi ada informasi yang kita tahu di sini, yaitu dia menewaskan orang Filistin ini dengan apa? Tongkat penghalau lembu. Jadi sebenarnya saya lagi ngebayangin ya, tapi saya dapat sedikit gambaran. Jadi mirip kalau kita membajak sawah. Ya, membajak sawah dulu opung saya itu punya sawah. Jadi saya ingat pada waktu opung saya membajak sawah itu kan ada dia punya kerbau atau sapi itu kan suka ada tongkatnya ya. Tongkatnya itu kayak gini tuh kayak ditunjul-tunjul gini gitu loh. Supaya apa? Supaya sapinya ini jalan gitu kan. Jadi ini yang dipakai oleh Samgar untuk menewaskan berapa orang di sini? 600 orang. Bayangin. Dia pakai tongkat penghalau lembu, 600 orang dia lawan. Dan dia menyelamatkan orang Israel. Luar biasa ya. Coba kita baca di Hakim-Hakim 1 ayat 19. Hakim-Hakim 1 ayat 19. Francia yang bagian baca aja ya, biar cepat. Hakim-Hakim 1 ayat 19, dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Oke, ini hanya sedikit gambaran buat teman-teman bahwa orang Filistin ini mempunyai kereta-kereta besi. Ya, di mana pada waktu itu bangsa Israel pada mengeluh, ya kan kita nggak punya kereta-kereta besi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Samgar? Dia cuma punya tongkat, which is saya nggak tahu nih tongkatnya bentuknya kayak gimana. Mungkin tongkat kayu biasa aja. Dia pakai untuk bahkan melawan 600 orang Filistin dengan kereta besinya mereka. Kita belajar apa dari Samgar di sini?
Betapa sering kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nggak punya ini, saya nggak punya kayak orang itu, saya nggak punya uang yang banyak, mereka punya ini, tapi saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya tongkat penghalau lembu Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Ya saya mau pakai itu untuk kamu bisa melawan bangsa Israel. Kamu nggak perlu ini, kamu nggak perlu itu, yang kamu butuhkan adalah saya. Dan kamu tinggal pakai tongkat aja. Mungkin tongkat ini udah dianggap sampah kali sama orang ya. Sesuatu yang useless, sesuatu yang tidak berguna, tapi Tuhan pakai untuk menjadi alat yang dipakai oleh Samgar untuk melawan musuh. Teman-teman, apa sebenarnya yang kita butuhkan di dalam diri kita? Yaitu adalah doa. Kadang kita bilang, cuma doa, apaan gunanya doa? Tapi dengan doa, sebagaimana Samgar di sini, dia bisa melawan 600 orang. Dia bukan siapa-siapa. Dan dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Saya rasa tongkat ini sebenarnya nggak ada gunanya sih. Bukan kayak tongkat Harry Potter ya, yang dia bisa terbang, atau mungkin dia ting, langsung orang ini jadi batu, atau mungkin orang ini udah melayang kemana-mana. No, it's not. Tapi dia punya Tuhan. Dan dia sangat mengandalkan Tuhan. So, apa yang kita butuhkan adalah doa. Kita belajar di sini, Othniel, dia melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Dia bisa saja sombong dengan semua yang dia miliki. Dia punya keluarga yang baik. Dia bisa sombong tentang Kaleb, ya, bagian dari keluarganya. Dia bisa saja sombong mengenai istrinya yang jauh lebih baik dibandingin istri-istri bangsa Israel yang lain. Dan dia punya nama yang sangat baik. Tapi dia rendah hati. Kita belajar, Alkitab hanya menuliskan 3 ayat mengenai Othniel, itu mengajarkan kita untuk rendah hati. Seberapa apapun yang kita miliki, maukah kita rendah hati? Dengan Ehud, kita belajar untuk melayani Tuhan dengan kelemahan kita. Dia adalah seorang yang tangan kidal, tetapi kelemahannya ini dipakai oleh Tuhan untuk membunuh Raja Moab. Kemudian Samgar, apa yang Samgar punya? Dia nggak punya apa-apa. Keluarganya juga nggak tahu siapa. Ya kita nggak dapat info apa-apa tentang dia. Tapi yang kita tahu bahwa dia adalah seorang hakim dan dia mengalahkan 600 orang Filistin dengan ada facts yang sudah kita baca dengan kereta-kereta besi. Dia melayani Tuhan dengan tidak ada apa-apa. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Maukah kita masih komplain sama Tuhan? Apa yang mau kita andalkan dalam kehidupan kita? Apakah yang kita punya? Apakah mungkin pikiran kita? Apakah pendidikan kita? Mari kita bisa mengambil sesuatu yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Saya berharap kita bisa mengambil pelajaran dari malam hari ini, dari Hakim Othniel, Ehud, dan Samgar. Mari kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita melayani Tuhan dengan kelemahan kita. Melayani Tuhan dengan tanpa ada apa-apa. Dan Tuhan yang akan melengkapkan itu semua dalam diri kita. And we have no other desire untuk komplain lagi di hadapan Tuhan, karena ketika kita ada Tuhan, kita sebenarnya sudah komplit. Tuhan yang akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita, supaya Tuhan mengambil keluh kesah kita, supaya Tuhan mengambil keluhan-keluhan yang biasa kita ucapkan sama Dia, keraguan kita tentang Tuhan, supaya Tuhan ambil itu semua, kekhawatiran kita, seakan-akan Tuhan tidak pimpin kita. Dan kita angkat tangan kita dan kita akan bilang, Tuhan, you fill me. Tuhanlah yang isi dalam diri kita dan Tuhan yang akan melengkapkan kita. Teman-teman, ini adalah sharing yang bisa saya bawakan. Semoga kita semua terberkati. Tuhan memberkati.